Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter. Perkenalkan, nama saya Mina Cecilia Fontis Bentik dengan NIM 211021140 dari Lab Activity C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan asistensi Lab Activity Blok DMS FK UPN Veteran Jakarta milik saya. Saya mendapatkan kasus 2, seorang pria berusia 21 tahun datang dengan ada benjolan coklat kehitaman di daerah tangan dengan ukuran 3 cm makin membesar, tepi dan permukaannya irregular, batasnya tidak tegas, dan secara mikroskopik terdiri dari 3 tipe. Untuk diagnosisnya, saya mendiagnosis bahwa pasien tersebut terkena melanoma maligno. Hal ini dikarenakan pada pasien terdapat benjolan berwarna coklat kehitaman dengan ukuran 3 cm yang makin membesar, tepi dan permukaannya regular, dan batasnya tidak tegas. Karakteristik tersebut sesuai dengan karakteristik dari melanoma maligno, yaitu lesinya berwarna coklat kehitaman dengan bercak kemerahan atau kebiruan, serta memiliki batas tidak rata dengan bintik atau tonjolan. Melanoma maligno merupakan bentuk ganas dari nevus pigmentosus. Nevus pigmentosus memiliki karakteristik berupa lesinya berwarna hitam dengan batas tegas dan teratur. Selain itu, pada kasus juga dikatakan bahwa benjolannya semakin besar, yang menunjukkan tanda akan keganasan. Maka dari itu, diagnosis saya mengenai kasus pria berusia 21 tahun di atas adalah melanoma maligno. Gejala klinis dari melanoma malignom yang pertama asimetris, yaitu bentuk tumornya tidak simetris. Yang kedua, border irregularity, yaitu garis batasnya tidak teratur. Yang ketiga, color variation, yaitu tidak berwarna sampai hitam pekat dalam satu lesi. Yang keempat, diameter, di mana diameternya lebih dari 6 mm. Dan yang kelima, evolution, atau terdapat perubahan lesi yang dapat diperhatikan oleh pasiennya sendiri. Selanjutnya adalah clinical science melanoma maligna. Untuk definisinya, melanoma maligna adalah suatu keganasan melanosit dengan gambaran klinis berupa lesi coklat kehitaman pada kulit. Untuk epidemiologinya, melanoma maligna memiliki angka kejadian paling rendah, namun angka kematiannya paling tinggi, yaitu sekitar 75% dari semua kasus kanker kulit. Lalu, penderita paling banyak melanoma maligna adalah dewasa muda dengan rentang usia 20-39 tahun. Lalu penderita paling banyaknya berasal dari ras Caucasians. Untuk etiologinya, penyebab utama melanoma maligna adalah pajanan sinar ultraviolet. Lalu untuk faktor risiko melanoma maligna meliputi yang pertama ada faktor genetik, lalu ada faktor lingkungan, fenotip atau ras, status sosioekonomi, penyakit pendahulu, dan penyerta. Lalu untuk patofisiologinya, berikut adalah staging dari melanoma maligna. Yang pertama ada proliferasi dari melanosit, yaitu terdapat peningkatan jumlah melanosit pada lesi. Lalu ada dysplastic nevi, yaitu terjadi perkembangan pertumbuhan yang abnormal. Lalu ada fase radial growth, yaitu terjadi pertumbuhan intraepidermal. Lalu ada fase vertical growth, terjadi invasi pada dermis, dan ada metastasis melanoma, yaitu metastasis sudah menyebar jauh dari lesi primernya. Selanjutnya adalah klasifikasi dari melanoma maligna. Yang pertama ada superficial spreading melanoma SSM. Ini merupakan tipe melanoma yang paling banyak terjadi. Lalu ada nodular melanoma NM. Ini juga merupakan tipe melanoma yang paling banyak terjadi. Lalu ada lentigo maligna melanoma LMM. Ini merupakan tipe melanoma yang jarang terjadi. Dan ada acral lentiginous melanoma LM. Ini merupakan tipe melanoma yang paling jarang terjadi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai klasifikasi, dijelaskan dalam gambaran makroskopis dan mikroskopis. Selanjutnya adalah manifestasi klinis melanoma maligna yang mengacu pada manifestasi klinis melanoma maligna ABC, DEF. Untuk yang A adalah asimetri, yaitu bentuk tumornya yang asimetris. Lalu yang B, border irregularity, yaitu garis batasnya tidak teratur. Yang C, color variegation, yaitu tumornya memiliki lebih dari satu warna pada lesi. Yang D, diameter, di mana diameternya lebih dari 6 mm. Yang E, evolution atau change, di mana terjadi perubahan warna ukuran simetris dan gejala yang bisa dirasakan oleh pasien.
Lalu yang F, funny looking lesion, di mana lesinya berbentuk tidak teratur. Lalu untuk diagnosisnya, yang pertama kita lakukan anamnesis. Apabila ditemukan 2 kriteria mayor dan 1 kriteria minor dari Glasgow 7-point checklist, maka dapat disebut sebagai melanoma maligna. Lalu pada pemeriksaan fisik ditemukan manifestasi klinis sesuai dengan klasifikasinya. Pada pemeriksaan demoskopi ditemukan manifestasi klinis melanoma maligna ABC, DEF, dan pemeriksaan histopatologi yang digunakan untuk menentukan ketebalan dan luas invasi tumor. Lalu untuk komplikasinya ini meliputi yang pertama ada infeksi sekunder, lalu ada jaringan parut, limfedema, kekambuhan total, metastasis ke organ lain, dan depresi dan kecemasan. Lalu untuk pencegahannya dapat dilakukan deteksi dini kanker kulit, lalu membatasi diri dari pajanan sinar matahari dengan menggunakan pakaian tertutup, kacamata, topi, dan sunscreen, lalu memeriksa tai lalat ke dokter, dan konseling setiap 6 bulan sekali. Lalu untuk tata laksananya, yang pertama dilakukan terapi bedah, yaitu dilakukan eksisi sesuai dengan stadiumnya. Lalu ada pengobatan sistemik yang meliputi kemoterapi, imunoterapi, imunokemoterapi. Lalu ada terapi radiasi atau juga disebut terapi simptomatis. Lalu untuk prognosis dari melanoma maligna ini buruk dan berpotensi menyebabkan kematian, terutama apabila sudah terjadi metastasis. Ini adalah gambaran makroskopis dari melanoma malignum. Pada evaluasi klinis dia ditemukan lesi dan ukuran lebih besar daripada nevus dengan batas atau permukaan kontur yang tidak rata dan terdapat pigmentasi. Pada area makular menunjukkan pertumbuhan radial superficial dini, sedangkan area yang menonjol menunjukkan pertumbuhan vertikal invasi dermis. Ini adalah gambaran mikroskopisnya. Pada pertumbuhan radial terlihat sarang-sarang dan sel individual yang tersebar di dalam dermis, dan pada pertumbuhan vertikal terlihat agregat nodular dari sel-sel tumor yang menyerbuk di dalam dermis. Terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya ini adalah gambaran mikroskopisnya. Jadi sel melanoma ini memiliki inti yang hiperkromatik, lalu ukuran dan bentuknya tidak teratur, dan terdapat penonjolan anak inti. Terlihat juga gambaran mitosis atipik. Pada gambar ditunjukkan kelompok atau klaster kecil dari melanoma yang ditemukan berdasarkan reaksi antigen khas melanoma HMB45 dengan reaksi imunohistokimia. Lihat pada gambar yang ditunjuk anak panah. Selanjutnya adalah gambaran makroskopik berdasarkan subtipe dari melanoma. Berdasarkan subtipenya, melanoma terbagi menjadi 3. Yang pertama, superficial spreading melanoma atau SSM. Terlihat pada gambar, ini bentuknya dapat dimulai dari papul yang dilanjutkan dengan nodus, dan yang terakhir dapat terbentuk ulkus. Warna lesinya bervariasi, ada yang hitam, coklat, merah muda, biru, dan abu-abu. Lalu lesinya simetris dengan batas tidak tegas dan pada umumnya timbul pada kulit normal dan asimptomatik atau tanpa gejala. Lalu yang kedua ada nodular melanoma atau NM. Ini bentuk lesinya dapat berupa nodul, polipoid, atau pedunculated. Warna lesinya biru, hitam, dan merah muda atau kemerahan. Dan dia dapat mengalami ulcerasi dan mudah berdarah karena trauma ringan. Lesi awalnya ini asimetris, batasnya tidak tegas, dan ukurannya lebih dari 6 mm. Lalu yang ketiga, lentigo maligna melanoma atau LMM. Dia ini awal munculnya berwarna kuning coklat, bentuknya bulat oval, diameternya 2-4 mm, predileksinya pada daerah yang terpajan sinar matahari, seperti pada dorsum anus atau punggung tangan, dan pada wajah pasien usia 40-50 tahun. Lalu lesinya ini meningkat dalam jumlah dan ukuran bertahap dan menyatu membentuk plak. Dan akhirnya nanti lesinya menjadi besar, tidak teratur, dan diameternya 1 sampai beberapa sentimeter. Lalu ini ada acral lentiginous melanoma
atau ALM ini adalah tambahan karena saya menemukannya dari salah satu literatur. Ini timbul di daerah yang tidak berambut, yaitu telapak kaki, telapak tangan, dan daerah sublingual. Awalnya berupa lesi pigmentasi dengan tepi yang tidak beraturan, tidak tegas, yang kemudian berkembang menjadi nodus lalu ulkus, dan pada matriks kuku dia akan tampak garis pigmentasi yang memanjang pada kuku dan perluasan pigmen di atas nail fold. Lalu untuk gambaran mikroskopis atau histologis dari melanoma itu terdapat dua tipe. Yang pertama ada sel epiteloid, itu yaitu sel yang membentuk jaringan alveolar yang dikelilingi oleh kolagen yang mengandung melanin. Melalui pewarnaan Fontana Mason akan terlihat sel dengan jumlah yang berbeda. Sel epiteloid dominan meliputi acroleutic Kinose melanoma ALM, superficial spreading melanoma SSM, dan nodular melanoma NM. Untuk sel kumparan adalah sel yang membentuk kelompok bercabang-cabang amelanotik, yaitu pada sitoplasmanya tidak ditemukan zat melanin. Dia dilakukan tes Dopa, biasanya salah satunya dominan, dan sel kumparan yang dominan ini meliputi lentigo maligna melanoma atau LMM. Gambaran histologisnya ini disajikan berdasarkan subtipenya. Yang pertama ada superficial spreading melanoma atau SMM. Dia terjadi perlebaran melanosit atipikal, lalu sitoplasmanya pucat, nukleusnya hiperkromatik, lalu terjadi hiperplasia dari epidermis dan terdapat melanin dalam stratum corneum. Lalu yang kedua ada nodular melanoma atau NM. Dia terdapat tampilan sel epiteloid. Dia terlihat nukleusnya vesikular, besar dan irregular, dan juga terdapat penonjolan nukleus. Nukleusnya ini pleomorphism atau jumlahnya banyak dengan ukuran yang bervariasi. Lalu yang terakhir ada lentigo maligna melanoma atau LMM. Ini terdapat red ridges, epidermis memanjang dengan club shape atau bud-like yang sering bercabang disertai red ridges yang bergabung. Di antara red ridges-nya terdapat epidermis atrophy dengan jumlah melanosit yang meningkat dan tidak menyebar. Lalu juga tampak proliferasi keratinosit dan melanosit secara bersamaan. Terdapat juga infiltrat perivaskular pada dermis yang berhubungan dengan penyebaran melanin dan juga ditemukan makrofag. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.